Alhamdulillah, hari ini kita akan menuju ke Pondok Pesantren Nurul Quran, yaitu di daerah Ciracas atau Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah, kita sudah sampai di lokasi tertentu, yaitu Pondok Pesantren Nurul Quran, pimpinan Kiai Haji Mansur Syarifuddin. Alhamdulillah, suasana sejuk banget ini, Masya Allah. Dan dia kita kasih surprise. Hari ini kita bawa kamera, kita todong dibuat kultum di channelnya Uspat Official. Ayo ikutin. Lagi nunggu ya, saya telepon tadi belum jadi. Alhamdulillah kita udah ketemu nih Kiai besar, Kiai Syarifuddin atau terkenal Kiai Mansur. Kiai gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sehat, alhamdulillah. Selamat datang di Pondok Pesantren Nurul Quran. Masya Allah, amin. Desa Ciracas, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah, kita di sini lah jauh dari warga. Dan alhamdulillah sampai juga dalam keadaan saya selamat bertemu dengan antum. Tabarukan, Masya Allah. Subhanallah, kalau sampai kita lihat dari sana, Masya Allah sejuk banget ya. Ya Allah ya Allah. Sekarang kita ngopi dulu aja. Boleh. Ngopi dulu. Ayo, enggak, ini yang punya rumah. Di sana. Gimana? Sana. Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah, sahabat muslim, sahabat Uspat dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Uspat sampai di lokasi kunjungan dari Pondok Pesantren Nurul Quran. Pimpinannya siapa? Itu ulama besar di Purwakarta. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Nurul Quran, Kiai Haji Mansur Syarifuddin, MPD, Masya Allah, tabarakallah. Dan alhamdulillah ini baru pertama kali Uspat mengunjungi Pondok Pesantren. Ini wisata religi dan salah satu menjadi suatu keberkahan buat channelnya Uspat Official. Dan biasanya podcast itu ada di studio Uspat. Dan hari ini berada di luar, dikhususin sama Pak Kiai. Yaitu di kediaman beliau, yaitu di Pondok Pesantren Nurul Quran. Lokasinya di Kecamatan Ciracas, kemudian di Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta. Dan alhamdulillah tiba sampai di sini dalam keadaan selamat walafiat, berkat doa daripada kiai kita. Dan alhamdulillah nggak asing lagi, beliau dakwah kemana-mana. Safari dakwahnya nggak habis-habis, agenda jadwalnya nggak habis-habis. Setiap dakwah yang beliau sampaikan nggak jauh dari yang namanya membawakan syair lagu dari Ayanda Kiai Haji Roma Irama. Jadi masyarakat Purwakarta di sini sudah kenal dengan beliau, dengan gaya ceramahnya, ciri khas dan karakternya, yaitu dengan candaannya, dengan slogan lagu dari Ayanda Kiai Haji Roma Irama. Beliau adalah sahabat dakwah saya yang selalu tetap senyum meskipun keadaan susah. Beliau adalah Kiai Haji Mansur Syarifuddin, MPD. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Kiai, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah Kiai, alhamdulillah nih tadi Anda dari Jakarta sampai di sini nggak mampir kemana-mana nih, khusus berkunjung ke Pondok Pesantren antum. Dan nggak ada halangan, hambatan, meskipun sedikit macet,
Tadi terkendala di jalan tol, ini luar biasa. Dan alhamdulillah tiba sampai di sini dalam keadaan sehat walafiat. Berkat doa antum nih Kiai. Kiai, aktivitasnya sekarang apa nih? Untuk saat ini kesibukan ngajar anak-anak santri di sini aja. Selain dari acara kita undangan di luar, ya paling seringnya pada saat ini memang fokus untuk membina anak-anak santri di sini Membina aja. anak santri di Ya. sini. Jadi kegiatan rutinitas hari ini menetap di sini ya? Tetap di sini, tetap di sini. Masya Allah. Anak sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Katanya nih baru lahir nih, baru 5 hari nih. Anak yang keempat, baru yang 5 keempat. hari. Iya, Dari istri yang ke 1. Cuma satu-satunya, Ustaz. berarti anak 4 ya? Alhamdulillah. Yang terakhir nih, yang pertama siapa namanya? Yang pertama perempuan namanya Ajeng Malwa Maulida. Ajeng Maulida. Maulida. Yang kedua laki-laki namanya Muhammad Rafa Sibro Malisi. Wah, Sibro sono dong, Ali Sibro. Ambil dari nama ulama besar. Iya, Masya Allah, iya, Masya Allah, Sibro Malisi, Ulama Iya. besar. 3, Kemudian yang ketiga perempuan lagi perempuan lagi. namanya Zilfa Fariha Nur Sya'ban. Masya Allah, Fariha Nur Sya'ban. tabarakallah. Nah, yang keempat ini yang sekarang yang baru lahir baru 5 hari namanya Muhammad Akfa. Muhammad Akfa Mahesa Mukafan. Masya Allah, ini bagus-bagus semua. Alhamdulillah. Ya Allah, itu mengambil dari ulama-ulama semua ya. Nama-nama ulama, namanya dari bahasa Arab, cuma nanti bisa jadi doa untuk membawa nama tersebut. Nah, jadi tambah berkah ya Amin, amin. dalam amin. kehidupannya, segala aktivitasnya. Yai, ini kan Ana alhamdulillah nih. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Makasih ya, Dek. Makasih. Siapa namanya? Ajib namanya. Ajib, bener. Ini jadi Ajib deh. Orang Cikarang nih, Bekasi. Orang Cikarang, Bekasi. Bekasinya mana, Dek? Malang. Oh, ya Allah. Enak di sini ya. Alhamdulillah. Iya. Silakan, makasih ya. Ya, makasih. Iya, iya. Jadi kegiatan antum di sini aja ya, aktivitas mengajar di luar ada? Dulu ada, cuma sekarang dikurangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini Makasih salah satu ya. santri ini orang Ambon ini. Orang Ambon. Nah, ini Jauh, dari paling jauh dari Ambon. paling jauh dari Ambon. Iya. Saya namanya iya. Hah? Faisal Penghulu. Faisal Hena Ulu. Ini emang nama sono nih asli. Ciri khas dari Ambon. Masya Ya. Allah. Kelas berapa di sini? Kelas 8. Betah nggak di sini? Iya, dari Maluku, Masya Allah. Dari Ambon. Ambon ya. Luar biasa. Ambonnya mana sih? Wakal. Wakal. Iya. Masih ada ya? Makasih. Alhamdulillah, tabarakallah. Nah gitu Kiai, ini santri sini ada berapa Kiai? Kurang lebih saat ini ada 60 orangan putra putri. 60 orang, Ya, 60 santriwan, santriwati. santriwati. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini Kiai, proses ini Anda lihat kan apa namanya luar biasa nih di tengah masyarakat, di tengah apa namanya padi ini sawah ya, Masya Allah, indah banget deh tadi Anda sempat kemari. Ini kenapa milih lokasi di sini Kiai? Nah ini pasti sahabat Uspat, sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tanya kenapa sih mendirikan pondok pesantren di lokasi yang memang jauh dari kerumunan. Biasa orang pengennya rame, bercepat, pengen tahu akses lebih gampang. Dan ini luar biasa tantangan beliau nih. Kita ulik-ulik nih. Ya ceritain kenapa pilih lokasi pondok pesantren berada di sini. Dulu sekitar tahun 2012-an, saya tuh sering ada acara undangan, isi acara di sini, ceramah acara peringatan Isra Mi'raj, acara peringatan Maulid Nabi dan lain sebagainya. Kemudian ada salah satu warga yang pengen ngobrol, beliau katanya punya sedikit tanah di sini, pengen wakaf. Pengen wakaf. Saya Masya cuma Allah. untuk pondok pesantren gitu kan. Nah, kemudian saya cek lokasinya dan luar biasa di sini, indah sekali gitu kan. Di sini ada mata airnya juga. Mata air di sini. Kita punya mata air di sini. Kan aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Mata air cinta itu. Iya, terus Alhamdulillah saya terima, kemudian saya bilang ke yang ngasih wakafnya itu, saya bilang gini, alhamdulillah saya terima, kemudian apa yang
beliau minta waktu itu untuk pembangunan pondok pesantren, kata saya insya Allah. Saya nggak bikin yang lain, tapi akan dibangun pondok pesantren di sini dengan nama Pondok Pesantren Nurul Quran. Dan alhamdulillah dari mulai pembangunan 2014 awal ya. Proses pembangunan dulu kan jalan juga Ustaz nggak ada ke sini. Iya benar, tadi ke situ aja Masya Allah. Motor juga dulu nggak masuk. Kalau kita ke sini dulu motor depan, sini jalan kaki dulu. Ini luar biasa dengan adanya pondok pesantren, akses motor bisa masuk kemari. Terus rencana juga kita ke depan ada akses untuk kendaraan roda 4 insya Allah nanti. Alhamdulillah, amin. Awal pembangunan kita bikin yang bangunan itu tuh yang rumah panggung itu, rumah kayu itu, ya kita bikin itu awal di situ. Awal itu ya. Dari awal kita memang tidak mengajukan ke pemerintah, kita nggak pakai proposal. Oh, kenapa alasannya nggak mengajukan proposal ke pemerintah daerah? Sedangkan sudah disiapkan oleh anggaran pemerintah untuk kegiatan pesantren, mengajar dan sebagainya, yayasan dan sebagainya. Saya lebih kepada cari cara lain. Cari cara lain. Mungkin sebetulnya gini, untuk akses ke pemerintah kita ada sebetulnya. Sebenarnya ada ya. Gitu kan. Cuma kita untuk pembangunan kita cari cara lain dengan cara kita memperbanyak silaturahmi. Sementara kan sesuai sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang melakukan silaturahmi itu yaitu ada dua keuntungan gitu kan. Apa nih yang pertama nih ilmu nih? Keuntungannya itu salah satunya diperbanyak rezeki. Ya, yang kedua dipanjangkan usia. Amin gitu Allah, kan. amin tuh, Masya Allah. Dengan kita banyak silaturahmi, terus ada satu keyakinan dalam hati saya itu. Jadi gini, di dunia ini pasti ada orang yang kelebihan uang. Pasti ada. Pasti ada. Ada orang yang kelebihan uang, tapi mereka ini bingung uangnya mau dikemanain. Nah, terus misalkan kalau mau sodakoh aja gitu kan, mau dijariahkan kemana, takut yang dikasihnya nggak amanah juga kan gitu kan. Jadi ada satu prinsip saya sama istri gitu kan. Saya punya prinsip bahwa yakin bahwa di dunia ini ada orang yang kelebihan uang. Allah. Saya yakin itu. Tapi mereka kebingungan uangnya mau dikemanain. Terus prinsip saya yang kedua, kita belum ada titik temu dengan mereka. Nah, walaupun ada orang yang kelebihan uang, sementara kita nggak ada titik temu sama mereka, tetap kita susah lagi kan. Kita kesulitan lagi gitu kan. Nah, kita ada titik temu dengan mereka. Jadi dengan silaturahmi itu tadi. Masya Allah, ternyata silaturahmi itu menambah rezeki. Nah, setelah ada titik temu, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka? Jadi bahwa apa yang mereka jariahkan ke pesantren ini, apa yang mereka sumbangkan ke pesantren ini, betul-betul kita amanah mengelolanya. Gitu. Setelah kita amanah, apa yang kita rencanakan semuanya terwujud sesuai dengan perencanaan awal, itu mereka nggak usah dipinta lagi Ustaz, ini ngasih lagi. Tanpa kita minta mereka, malah mereka menawarin mau bikin apa lagi. Kepercayaan, jadi mereka gampang sekali mengeluarkan uangnya. Iya, betul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, Yai, ini kan pondok pesantren luas betul nih. Ini luasnya berapa ini nih? Awal 600 meter itu. Awalnya 600 meter. Yang di rumah panggung sana itu. Ya, wakaf dari warga setempat di sini namanya Bapak Ujang Rukman. Itu kesininya kita beli nambah kita beli dan sekarang luasnya udah di atas 1 hektar sekarang itu. Di atas 1 hektar. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian untuk pembelajaran di sini yang paling utamakan pembelajaran Al-Qur'an. Pembelajaran Al-Quran. Ada tahfidz Quran, ada tilawah Al-Qurannya. Al-Quran ada ya, seni baca Quran. Ada tafsir Al-Qurannya. Tafsir, kaligrafi Al-Quran. Waduh, walaupun di samping itu juga kita ada mengadakan pembelajaran yang lainnya seperti anak-anak belajar nahwu sorofnya gitu kan. Fikihnya tetap ada gitu. Ya, tapi ada. yang paling dominan itu tentang ilmu kequranan. Seperti itu. Yang lebih berdominan ya. Iya, lebih dominan. Kayak ada keturki-turkian nih. Alhamdulillah. Jadi itu yang gambar saya sendiri. Saya sendiri yang gambar. Saya sendiri yang arsiteknya saya sendiri semua desain. Itu penggabungan antara desain Timur Tengah dengan desain Sunda. Kan? Perpaduan. Itu dipadukan gitu kan. Itu ada apa nuansa Timur Tengahnya kan ada gitu kan, kayak menara-menaranya. Tapi itu yang atap itu di tengahnya itu kita nggak pakai kubah di tengah, nggak.
biasanya kan 4 menara di tengahnya kubah. Kubah. Gitu kan. Ini Ya. kayak rumah Sunan Nah, gitu ya. seperti itu. Jadi kita ngambil dipadukan antara nuansa Timur Tengah dengan Sunda gitu kan. Nah, itu saya gambarnya sendiri. Alhamdulillah itu 1,5 tahun selesai dengan menghabiskan dana sekitar 4,5 miliar. Masya Allah. Itu duit kayak ya? Saya butuh duit 1 triliun. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu adalah dari salah Itu satu. instan itu ya? Iya. Luar biasa prosesnya. Iya. Dari satu orang donatur itu orang Bandung. Satu orang donatur bisa Iya. menyelesaikan Iya. pembangunan ini dengan Bangunan uangnya ini, ya. Iya. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Amin, amin ya Allah Allah, ya berkahi Allah. hidupnya dan Amin, Allah mudahkan segala urusan dan jadikan dia orang yang masuk surga paling awal bersama Rasulullah. Amin ya Allah ya Pak. Ah, Kiai. Ini wiridannya apa sih gitu? Kan bocorin dikit nih, nggak sahabat Ustaz ngapalin. Iya, ngamalin. Wiridannya apa sih, Sebetulnya Kiai? sholawat aja Ustaz. Sholawat aja. Perbanyak sholawat. Allahumma sholli Ada ala satu Muhammad. kitab yang di situ dimuat berbagai sholawat. Namanya Selawat kitab Dalailul Khairat. Dalail Dalailul Khairat. Dalailul Itu di Khairat, dalamnya ya. dimuat berbagai macam dalil sholawat. dalil novel. Kalau hari Senin sholawatnya ini, kalau Selasa ini itu beda hari beda sholawatnya gitu kan. Kalau Ustadz mau puasanya 3 tahun gitu. Puasanya 3 tahun. Ini aja udah kurus Kiai. Waduh. 3 tahun. Nah, kita berlari ke dunia dakwah, seperti dakwah siap. Kiai. Kiai. Nah, kita mau ngulik-ngulik sedikit nih. Kiai dari umur berapa sih? Dari maksudnya dengan di panggung dunia dakwah yang luar biasa yang menghadapi umat dan memang dari tahun berapa Kiai antum berkecimpung di dunia dakwah? Sebetulnya saya kalau masalah tampil di panggung itu dari usia SD juga udah sebetulnya. Di pondok mah dari ini ya. Cuma kalau waktu Alhamdulillah. usia SD lebih kepada undangannya kan baca Al-Quran, Baca Quran. gitu kan. Oh, dulu basicnya Qori. Iya, alhamdulillah gitu kan seperti itu. Kalau di dunia dakwah, Ya. kita ceramah itu sekitar usia 16-an lah, tahun 96. 16 tahun 96, Masya Ya, Allah. 16 tahun. Itu udah mulai panggung ke panggung tuh Alhamdulillah, ya? alhamdulillah. Masya Iya, Allah. panggung. Kemudian kita juga ngisi dulu di radio juga, Di gitu kan radio? kayak gitu di radio SPK Purwakarta. dulu. Purwakarta, Masya Oh, iya. Allah. Di radio. Kalau di dunia dakwah sebetulnya ada sedikit pengalaman Ustadz ya. Nah, cakep nih. Nah, ini. Saya kan ketemu Ustadz itu kan kemarin tanggal 11 Ramadan tuh. 11 Ramadan. 1442, Wih, 43 Hijriah. cakep. Di SR kan itu kan. Soneta Record. Record. Awal pertemuan kita. Iya, Pak, pertemuan kita Allah, tanggal sholli ala 13 April 2022 gitu kan. Masya Allah. Nah, Itu sebetulnya gini, kenapa saya bersikeras pengen ke situ gitu kan. Iya, bersekuku pengen ada di sana. Pengen ketemu Itu sama. bulan puasa lagi, bulan Iya, suci, Masya Allah. pengen ketemu sama superstar kita. Wah, Raja Dangdut Bapak Ulama. Jeroma Irama. Ya. 33 tahun. menunggu. Pengen ketemu sama lo. Selalu gagal dan gagal. Dan umur kelas 3 SD beliau sudah mengidolakan. Mengidolakan. Fans berat. Iya. Dan itu mungkin sudah menjadi darah daging beliau nih, mencintai. Apalagi dulu kalau misalkan kan ada layar tancap itu kan di lapangan. Iya, benar. Itu sampai sembunyi-sembunyi itu udah pengen nonton itu. Kalau ada filmnya Pak Jeroma Irama itu kan pengen nonton. Karena saking penggemarnya kan saya sama beliau gitu kan. Saking fansnya sama beliau. Allah sholli ala Muhammad. Dan ada satu keuntungan sebetulnya buat saya. Keuntungannya di mana, Kiai? Ada satu keuntungan, ada keberkahannya Keberkahan. juga. Berkah bagi saya. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi lagu-lagu beliau itu berkah sebetulnya buat saya. berkah buat Kiai. Mungkin dari Mungkin untuk buat kita yang juga lain kali. juga, ya, untuk yang lain terus? juga sama. Dan salah satunya saya gitu kan. Insya Allah. Jadi kalau saya mengisi ceramah itu, tausiah di panggung itu, jadi di tengah-tengah kita masukkan ada lagu Pak Hajinya itu. Masuk ke situ buat bahan. Alhamdulillah kita masukin dan kita pilih lagu yang sesuai dengan apa yang kita bahas gitu kan. Sebentar Kiai. Berarti kan siapa yang kenal Ayah Roma Betul, Irama? betul. Karena memang kita tahu ya Kita dari tahu. apa ya syair-syair beliau itu luar biasa, banyak malah jadi nambah ilmu buat kita. Masya Allah. Terutama apa yang dibahas di lagu itu tentang keagamaan, Benar, tentang benar, akhlak, benar. gitu kan. Semua ada dalam buku Ada, Ayah ya. ada.
Luar biasa memang. Sampai 97 itu, tahun 97, 97. saya sudah hafal 150 lagu. Tahun 97 udah apa? Udah hafal 150 lagu. Ini kalau ayah tahu nih, ayah oma tahu. Wah. Iya. Pas Sebetulnya dapat Ustaz hadiah saya ini. nggak sengaja ngapalin, enggak Itu sebetulnya. memang enggak, gini. Karena sering denger. Sering mendengar dan pada akhirnya hafal. Hafal gitu kan. Di antara dulu yang paling hafal lagu apa, Kiai? Judi gitu kan. Kemudian perjuangan dan doa. Nah, itu kan emang lagu dakwah ya? Iya, lagu dakwah. Perjuangan dan doa, terus apa lagi? Terus bersatulah. Bersatulah. Bencana. Bencana. Kalau bencana tuh enak lagu itu gimana, Kiai ya? Bencana. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Nah, kenapa lagu tersebut terjadi? Betul. Dan ini lagunya beliau, prediksinya sangat tepat. Betul. Nah itu Kiai, itu jadi kayak mau nangisan ini kalau begini. Karena Indonesia kan Masya Allah kan diuji dengan gempa, Betul. bencana luar biasa. Tsunami, kan. Iya, bahkan dari Adu Sumut diputer tuh di Jakarta waktu itu. Iya. Terus apa lagi Kiai? Banyak sebetulnya Banyak sih, ya? banyak sekali ya. Lagu-lagu yang sering saya bawakan, mudah-mudahan beliau meridhoi ya. Lagu-lagunya saya bawakan di panggung, mudah-mudahan Pak, bukan dari paling dipanggil. Karena gini, para dai semua bukan hanya di Jakarta, di luar kota, bahkan di mancanegara, itu ketika mereka dakwah, mereka menyelipkan pasti membawakan lagu Iya. Ayanda Kejo Roma Betul. Irama. Kayak Ustadz Tile, Roma Irama, Ya, bawain. betul. Zaki Mirza, Iya. dibawain lagu Roma Ayah Iya, Roma iya. Irama. Dan kita berdua nih, Iya. ngebawain lagu beliau ketika di panggung. Jadi nggak kehabisan bahan. Iya, betul. Gak bisa banget. Ngalinya gampang banget, Iya, kayak aneh nih. gampang banget. Apalagi ngomong udah Isban, udah lagu. Ingat aja ke lagu Ingat. gitu kan. Lemparin ke jamaah, jamaah Iya, apa? betul. Jadi artinya inilah beruntung sekali kita mempunyai sosok figur publik nih seperti Betul, seorang legend, Betul. raja Iya. dan seorang ulama besar. Betul. Karena ada di Indonesia. Iya. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan Amin, umurnya, amin, sehat amin, walafiat, amin, amin. dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, taala, amin. dan dijadikan orang yang kuat fisiknya dan Amin, sehingga amin. apa namanya bisa memberikan kontribusi lagi kepada bangsa negara yang kita Amin, cintai. amin. Jadi seberapa besar cinta antum, mahabbah antum, takrim, takzim antum kepada Ayanda Roma Irama. Ketika antum di panggung membawain lagu, Betul, itu sampai betul. kok bisa hafal 150 lagu Iya, dari iya, ayah iya. Roma Irama. Jadi banyak hal yang membuat saya cinta sama beliau. Bukan Allah, hanya salli lagunya ala aja. Muhammad. Bukan hanya lagunya aja. Kehidupan seharian beliau, Kepribadian ya. kepribadiannya, kejujurannya, Allah. kemudian karismatik beliau, Karismatik beliau. itu betul-betul membuat saya mahabbah sama beliau. Allah. Itu luar biasa. Allah, Kemudian salli ala dari Muhammad. kesehariannya kan kayak misalkan dari ibadahnya beliau, sholat tepat Ibadahnya. waktunya itu luar biasa. Kemudian cara mendidik personilnya gitu kan, Benar. keluarganya Allah, dan lain sebagainya itu luar biasa beliau itu. Allah, Makanya bukan berarti kita mengesampingkan yang lain. betul. Saya sangat fan sama beliau itu karena dari berbagai hal sebetulnya, dari berbagai hal. Dari gitu kan. berbagai hal. Dari berbagai hal. Gitu. Lagunya, Lagunya, kepribadiannya. kepribadiannya. Karena apa ya? Saya juga sangat dari masih SD sama kayak antum. Betul. Ketika dia difilmkan pasti ada pesan moral, religi. Betul, ada. Dan ketika dia orang tuanya datang, pasti nadanya lembut. Ya. Oh iya Bu, izinkan saya untuk, kan gitu kalau gak ada. Iya. Dan kalau itu, Assalamualaikum Bu, kayaknya Bu. Nah, gitu kan. Nah itu sangat apa ya? Bikin orang nyaman gitu kan. Nyaman. Bikin nyaman. Yang kedua pasti ada pesan orang sudah sholat dan sebagainya. Nah, gitu. Dan nadanya kayak yang lagu bimbang gimana kayak lagu bimbang?
Itu kan ada pesan moral juga di situ. Betul, Bingung betul. memilih Iya, kita. bingung Saya memilih. pengalaman. Mungkin Pengalamannya. antum main di panggung itu ngalamin bener-bener tuh. Wah, itu bener mengena banget. Seakan-akan itu cerita kita berada Iya, di iya. syair Ayah Oma. Iya, iya, Gimana iya. kayak yang waktu itu tuh? Rika, Ani, kan gitu ya lagunya. Cinta yang pertama. Gitu kan. cintanya aku akan Rika berhati mulia, cintanya aku dambakan. tereng. Itu luar biasa. Itu lagu bener-bener aneh ingat waktu kuliah. Eh, Waktu kuliah lagi jatuh cinta nih, ibu milih yang itu, saya Sementara dipilihan. yang lain. Malam kita setel tuh lagu Ayah, nangis. Nangis. Tuhan padamu, oh Tuhan. Iya, Itu ada pesan moral. Kita kembali kepada Allah. betul. Suruh istiqoroh sama Iya, Ayah. iya. Itu nangis air mata. Hmm. Ya Allah ya Rob. Nyambung sama pengalaman pribadi ya. Kayaknya Nyambung. ngena banget, ngena banget ya lagu Ayah. Nah, jadi sebesar itu cinta antum ke beliau, Iya, kepribadiannya, iya, luar karakternya, biasa. Iya, iya. Betul, karakternya. gaya bicara, dan Iya. itu di film dia nggak mau mengikuti skenario dari dia mau skenario sendiri, Iya, jati diri iya, sendiri, kepribadian sendiri, dan nggak ada yang namanya pembohongan Betul. terhadap filmnya, dan Iya, itu iya. real cerita dia, kepribadian, Iya, iya. keseharian sehari-hari Betul, Ayah betul, ya. betul. Masya Allah, ya itu yang menyebabkan antum Betul, betul. sampai 33 tahun ya? Iya, menunggu. Dan pada kemudian akhirnya kemarin, kemarin ya. tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriah. Saya ketemu langsung sama beliau, dan ternyata Ustaz, kita lihat aslinya gitu kan. Iya. Sampai mau histeris tuh. Lembut. Antum tuh anda lihat, anda baca berkaca-kaca itu. Aduh, luar Ya biasa. Allah. Dan ternyata saya lihat langsung aslinya itu beliau tuh tawadu banget itu. Bener. Tawadu luar biasa. Itu kan. Padahal beliau tuh kan superstar, raja gitu kan, raja dangdut gitu Siapa kan. yang kenal beliau? Siapa yang nggak, semua Dunia kalangan kenal. mengakui. Iya. Tapi beliau tawadu banget. Kalau beliau tuh dipanggil kiai itu nggak mau kan? Nggak mau. Janganlah. Allah. Oh, dipanggil ustadz nggak usah lah gitu. Saya mah cuma artis itu kan. Padahal mah memang sosok beliau itu kan, kalau menurut saya gitu kan, lebih dari kiai juga wajar kita manggil beliau gitu kan, karena memang keilmuan beliau yang luar biasa gitu kan. Dan ketika natap beliau nih, atau mendengarkan lagu beliau, pasti doain. Iya, iya, iya. Apalagi kemarin gak ada habis-habis hati, ya Allah panjangkan umurnya ya Allah, sehatin badannya ya Allah, angkat penyakitnya. Amin. Jadi hati kita nih ngodoin dia terus tuh. Betul. Air mata pengen tumpah aja, Iya. Betul. pengen cium, pengen mulut, tapi kita dibatasi oleh sesuatu yang Iya, iya. nggak mungkin seperti itu. Anda kalau nyium tangan bolak-balik ya. Iya. Saya kebeli juga begitu waktu itu. Ya, Anda lihat antum. Anda ngeliat antum perhatiin aja kan. Iya. Berkaca-kaca, ngeliatin lagi, ya kan. Sampai antum di waktu buka sholat jamaah, Iya. antum berdekatan. Di pinggir 33 tahun bro, sahabat Puspa, 33 tahun. Terbayar sudah. Ketemu Bang Haji Romara di SR, dan salah satu Allah muliakan beliau berada di sop terdepan dan berdua dengan Bang Haji Roma Irama, dengan Ayah Roma. Iya. Dekat bro, Masya Allah. 33 tahun. Cinta, kemana-mana dakwah, bawain lagu Ayah Roma Irama. Iya. Terbayar sudah. Saya sering mimpin beliau. Allah, Saya sering mimpin Masya beliau. Allah, Mam. Sering. Iya, saya sering mimpin beliau. Malah di mimpi itu beliau itu ngasih nasihat ke saya itu. Allah. Ngasih nasihat. Saya juga aneh gitu kan. Apalagi dulu sebelum bertemu dengan beliau itu malah lebih sering beliau itu ada di mimpi, kemudian nasihatin saya. Terus kalau bangun tuh, kok saya di mimpi terus, itu kapan ketemu langsungnya gitu kan. Karena belum ketemu pada saat itu. Belum waktu itu. Belum. 33 tahun. Cuma 33 dengerin tahun. musiknya doang, mungkin Iya. tablik akbar dan sebagainya, Nah. mungkin nggak begitu sih. Tapi kemarin kan deket banget. Iya, betul. Malah kan habis tarawih itu saya dipanggil ke depannya. Yang dari Purwakarta katanya ke sini. Masya Allah ya Rob. Luar biasa, nggak habis-habis kita menceritakan Iya. kisah historinya Ayah. Iya, betul. Kiai, nah ini artinya antum sudah melihat, bahkan yang Anda sampaikan, antum tadi cinta kayaknya luar biasa kepada beliau. Sempat nggak meneteskan air mata? Sangat sering. Kita berada menatap ya. Hati antum pada iya, saat itu gimana? Hati ya, ini bicara hati. Deg-degan banget. Soalnya waktu yang lama kan saya menunggu beliau gitu kan, pengen ketemu sama beliau.
dan ternyata waktu itu benar-benar ketemu ada di hadapan saya gitu kan. Saya kan nunduk gitu kan. Saya nangis waktu itu. Nangis. Nggak disangka. Iya, nggak disangka. Terus saya bersyukur juga kan, bersyukur sama Allah karena Allah sudah menakdirkan saya bisa bertemu langsung sama beliau gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin mohon maaf Ustaz ya, mungkin ada sebagian orang yang mungkin mengatakan ini berlebihan mungkin, tapi menurut saya enggak gitu kan. Enggak berlebihan Iya. karena menurut saya bagiannya beliau adalah bukan hanya sebagai penyanyi. Dan kalau menurut saya beliau Lebih daripada itu ya. layak menjadi guru bangsa. Iya. Layak menjadi guru bangsa. Dan saya mungkin kepada pemerintah khususnya bangsa negara Indonesia, kita lihat bagaimana sosok Ayah Rhoma Irama di mata masyarakat, umat maupun kita para dai, begitu cintanya mereka luar biasa. Ya kalau bisa suatu yang memang di akhir mungkin ya Allah ya mudah-mudahan umur kita nggak ada yang tahu ya. Pesan beliau itu ingin dimakamkan dikuburkan di Sorta Rekod. Jadi dengan museum di itu. situ, ya. Iya. Permintaan beliau terakhir sehingga nanti ada akses untuk situ. Makanya ketika ada lagu itu, ketika beliau yang kehilangan gimana Kiai? Yang kehilangan? Kalau sudah tiada, ada ya? Iya. Baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada. Ya, itu lagu kayak gitu. Yang sering beliau nyanyikan ketika sahabat-sahabat beliau kan wafat. Kemudian waktu itu juga ketika Bapak Kiai Haji Jainuddin MJ gitu kan, wafat. Sahabat terdekat. Iya, sahabat terdekat beliau gitu kan. Beliau nyanyikan. Ku tahu rumus dunia semua pasti berpisah, tetapi itu wajah ayah ada di benak. Takut kehilangan beliau. Ada satu kafe, seorang katakanlah bapak-bapak yang memang usia yang 45 lah gitu, ngejelekin beliau. Cuma anak pribadi mendengarkan dulu nih apa yang statement disampaikan, begini raja kawin, begini raja kawin, begini. Aneh gebrak hari itu. Saking emosinya, darah mendidih, cukup aneh bilang gitu. Cukup Rika. Langsung gebrak berani. Wah, tadi kan namanya gede-gede, bukan satu orang dua orang, Kiai. Itu hampir belasan orang ngejelekin, berarti itu kan memang dia jadi presiden. Nyalonin di situ. Aneh gebrak. Jangan begitu, cukup jelekin ini. Dia bilang marah. Lu siapa lu? Pakai bahasa kayak gini. Gua orang sini, dia bilang gitu. Marah. Ayah Rhoma Irama dijelekin. Darah mendidih. Hari itu semua, lu apa yang lu bisa memberikan kontribusi kepada negara bangsa? Betul. Nasihatin, tapi dengan marahnya karena Allah. Apa? Ayo Rhoma Irama, gimana kesalahannya? Dia pasti kawin, pasti nikah, nggak mungkin berzina. Betul. Habis semua pada diem semua tuh. Antum nggak boleh begitu, gara-gara begini aja kok begini. Antum sendiri makan lidah antum sendiri, kenapa? Lagunya antum pakai. Bahkan ada yang nyari duit. Antum aneh tahu nih MC dangdut nih. Betul. Masa ketika ini antum benci, antum orang pengkhianat. Iya gitu, diam semuanya. Menang kita tinggal langsung. Tapi setelah aneh marah-marah ini, mungkin kecintaan aneh kepada beliau. Karena benar, nggak mungkin aneh bela. Dan pada aneh bayarin tuh kafe. Mereka tuh diam-diam, tapi selesai itu bayarin. Ditagih dah tuh, udah dibayar sama yang tadi tuh. Iya. Balasnya begitu. Tapi kecintaan kita kepada beliau ketika beliau dizolimi, kemudian hina, difitnah dan berbagai macam, ada yang memang kita dengar nggak suka, kita pasti marah. Soalnya begini Kiai, ketika kita kadang-kadang kan ngaji juga kepada beliau. Betul. Emang nggak ketemu langsung, tapi melalui syair yang beliau ciptakan, nuansa agama, itu udah ngaji. Betul. Bagi saya, bagi anak pribadi, ngaji kepada beliau, itu dengerin beliau, suara beliau di kaset, atau di YouTube dan sebagainya, itu sama juga kita mengaji kepada beliau. Meskipun beliau kagak ada suaranya. Qul huwallahu ahad. Itu udah ngaji kita tuh. Nah,
Yang lagunya ini Kiai, apa nama? Ternyata hati Iya, 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 iya. buta, Iya, iya, iya. buta karena takdir kepalsu. Itu aneh, nyanyi sepanjang jalan sampai 5 jam. Orang panggil, mungkin sedikit aneh hafal. Waktu itu aneh lebih ngafalin lagi tuh. Ternyata lu hafal nggak lagunya Rhoma Irama, yang lagunya Ani. Nah, aku tuh apalin tuh. Wah. Jadi buat bahan tuh. Iya, iya, Nah, iya. besok ngamen lagi buat bayar kuliah. Bukan hanya kuliah saja, sampai kita menikah keadaan susah, ada orkes keliling yang pakai gerobak tuh Kiai. Iya, iya, Nempel iya. di jalan. Hmm. Waktu itu sepi banget itu. Saya tanya, saya juga kebetulan lagi perlu, Anda juga perlu uang. Oh, Anda lihat kok dari jauh nggak ada yang ngasih. Iya, iya. Nongkrong, Anda bantu gimana ya Allah ya Rob, mohon maaf lahir batin. Bawain lagu Ayah Rhoma Irama. Lagu Rhoma Irama mulai ya, mungkin suara kita kan yang namanya Ustadz kan dulu pernah kori. Iya, iya, iya. Ngabain lagu dia pas banget. Dan baik yang ngasih tuh. Lagu Rhoma Irama, ya Allah ya Rob, kasih lagi. Katanya yang orkes keliling nih bilang, makasih ya Bang. Ini saya baru kemudian dapat 700.000 rupiah. Dikasih kita 150. Dikasih 300 nggak mau buat ini. Ngebawain lagu Ayah. Jadi memberikan kehidupan rezeki buat anak. Betul, maupun orang sekeliling. Betul. Kadang yang keliling aja juga lagu dia nggak nyanyi. Iya, 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 iya. Bawain apa namanya lagu Ayah Rhoma Irama. Iya, iya, iya. Keluarganya hidup Betul. lewat wasilah. Nah, Luar biasa nih Ayah. betul. Kiai, tolong dong kasih gimana ini? Ada satu pengalaman juga nih Ustadz nih. Iya. Tahun 98-an lah. Tahun 98. Saya lagi di rumah. Ada teman datang. Tolonglah katanya ngisi acara di saya, nyanyi katanya gitu. Ceramah apa nyanyi? Disuruh nyanyi, saya tuh disuruh nyanyi katanya. Ngisi acara di rumah katanya. Ternyata yang nyuruhnya tuh berbohong sama saya tuh. Kirain saya suruh nyanyi biasa lah gitu kan. Atau ada acara apa gitu di rumahnya. Ternyata saya tuh ikut naik motor tuh. Dibawa sama dia tuh. Bawa apa coba yang terjadi? Saya tuh dibawa ke diskotik tuh. Luar biasa. Saya belum pernah kan ke tempat Pernah ke diskotik? Belum pernah. Kan tahun dia diskotik tempatnya sampai ya kan? Itu kan mohon maaf saja di situ. Iya. Orang lagi pada mabuk di situ. Di setiap meja itu lampu kelap-kelip kan gitu kan. Pastinya tuh. Kemudian apa Itu ada antum pas masuk ke situ bingung dong. bingung. Kok gue dibuat tempat kemari dibawa nih? sini gitu kan ngapain ya pokoknya nyanyi di sini. Wah, saya bingung nyanyi apa di sini. Karena dia juga tahu kan apa yang sukai saya kan lagu Rhoma Irama gitu kan. Nah, pokoknya nyanyi. Tapi saya nyanyi apa ini? Wah, saya bisa dibantai di sini katanya. Soalnya berpikirnya gini, kalau saya membahas misalkan nyanyi lagu Pak Haji tentang berzinahan, di situ ada tempatnya. Kita membahas tentang Judi. misalkan minuman keras di situ, judi juga di situ Di tempatnya. situ, Terus saya berani-beraninya nyanyi, itu paling lo siapa kan gitu kan. Iya benar-benar. Itu bisa sampitin botol Nah, itu. bahaya itu kan. Bahaya. Saya masuk Ustadz ke depan tuh, masuk. Itu masih lampu Masih klip pas itu ya, diskotik lah. Kan ada grup musiknya gitu kan di situ kan. Live musiknya. Ya, live musiknya itu kan memang kru di hotel gitu Iya kan. betul. Pak, saya mau nyanyi. Lagunya lagu apa? Kata itu saya bingung lagu apa. gitu. Nah, teman antum kemana ada di situ? Apa ada ikut, Bu ada. Andal, siapa sih namanya tuh? Luar Ampun biasa. tuh. Nah, terus gini, tantangan ya itu. udahlah. Saya kan kalau lagu yang bukan lagu Rhoma Irama saya nggak bisa menjiwai Ustaz. Jadi harus lagu Rhoma Irama gitu. Makanya tetap saya bawain lagu Rhoma Irama gitu. Bawain lagu apa tuh dia? Nah, waktu itu ya udahlah saya ngambil lagu stres aja. Lagu Kenapa stres. Soalnya kan itu nggak nyindir gitu kan. Iya, Nggak nyindir orang-orang yang di situ. Bener nanti gitu. kalau beli lagu judi tempat judi. Gitu Mabuk begitu makanya. tuh. Jadi lagu antum milih lagu stres. Udah, lagu stres ya, aman lah gini. Sebetulnya pernah saya minta lagu yang lain sebetulnya tentang percintaan atau apa, tapi si grup musiknya nggak bisa. Itu lagu itu nggak bisa katanya. Lagu nggak bisa ngebawain. Nggak bisa ngebawain musiknya. Terus saya gini, kalau lagu stres, Bang bisa nggak? Bisa katanya. Nah, ada keanehan waktu itu. Ustaz. Apa nih keanehan luar Ketika biasa? intro kan masuk ya, masuk. Lagu stres itu. Itu lampu masih Orang-orang itu kan lampu masih kelap-kelip tuh. Orang-orang pada tahu itu lagu Rhoma Irama gitu. Itu yang tadi joget-joget diam itu. Langsung diam, langsung duduk gini. Sunyi. Langsung sunyi. Cewek-cewek yang kebuka Iya. auratnya Iya, gitu kan, yang Masya lagi Allah. mabuk langsung pada diam. Malu katanya, ini mah lagu Rhoma Irama. Allah. Katanya. Malu. dihormatin, dihargain tuh. Itu lagu Ayah. itu baru lagunya. Itu baru lagunya gimana orang Apalagi beliaunya datang kan gitu ya. Terus lucunya lagi itu dari pihak teknisi hotelnya itu Iya. lampu jadi terang.
lampu kelapornya Yang dimatiin. itu dimatikan? Dimatikan. Itu jadi lampu biasa gitu, terang Masya biasa. Allah. Itu suasana jadi aman, jadi tenang gitu. Allah. Yang tadinya kan, ya namanya juga tempat kayak gitu ya, gitu. Maksiat lah. Itu saya pertama kali masuk itu dan pertama dan terakhir. Nggak Nggak pernah masuk lagi gitu. Tapi tantangan buat Dijebak gitu kan, dijebak. Saya lagu, kan saya assalamualaikum dulu dong. Kan? Pasti, ya. Assalamualaikum dulu. Terus jawab sama cewek-cewek itu, antum ditonton dong. Iya, bener ditonton sama ya yang pakaian kayak gitu. Saya juga gemetaran juga gitu kan. Nah terus saya bilang ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Abang-abang sekalian, saya akan membawakan. Pas saya ngomong juga, mereka udah nebak. Wah ini lagu Rhoma Irama ini, gaya ngomong Rhoma Irama kan itu. Saya akan membawakan sebuah lagu dengan judul Stres gitu. Diam semua. Yang tadi joget-joget langsung diam di kursi, diam aja gini. Terus lampunya dinyalain semua, gitu. Kemudian yang kelapornya dimatiin. Itu ada pengaruhnya luar biasa itu, baru lagunya di situ. Itu lagu yang stres kan? Stres. Iya. Kerap melanda manusia. Nah, itu kan lagu stres itu ya. Itu kalau nggak salah sekitar saya udah hafal dari tahun 93-94 udah hafal itu lagu stres itu udah hafal lama. Emang lagu-lagu yang begitu kayak stres, obatnya iman dan takwa. Iya. Tidak Serta mensyukuri apa adanya. Dari das. Iya. Nah, Iya. itu menyentuh mereka. Iya, Karena iya. yang di situ pada stres semua. Akhirnya vakum suasana dan akhirnya pada saat itu Iya. antum selesai sampai Selesai. Nah, terus saya izin pulang. Terus Abah bilang, makasih katanya. Makasih ya. Malahan nambah katanya. Suruh nyanyi 2 lagi. atau 3 lagu. Ah, udah, satu lagu aja. Kita langsung pulang. Aduh. Ini teman antum terus Dia saya marah-marahin. ngejebak. Lo gimana ngajakin Kiai di bab situ ada aja cari Ada masalah. aja gitu kan. Ya Allah ya Rob. Itu ada lagi pengalaman Gimana? waktu saya tinggal di salah satu pondok ya dulu itu. Pondok pesantren mana Pondok Kiai? pesantren di daerah Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta gitu kan. Pas jam 11 malam saya mau istirahat tuh. Istirahat. Waktu itu kan lagi bulan Agustus, jadi banyak yang hiburan gitu kan. Di daerah itu banyak yang hiburan, Agustusan gitu kan. Saya dengar ada yang hiburan gitu, yang nyanyi-nyanyi gitu karaokean. Saya nggak bisa tidur. Apalagi ada yang, mohon maaf, ada yang nyanyiin lagu Pak Haji, tapi kurang enak didengar. Bisa. Aduh. Tambah tenang ya kan. Malah saya nggak bisa tidur. Terus saya izin sama teman-teman, udahlah saya ganti kostum katanya. Mau kemana? Ah, saya mau ke sana lah. Saya nggak bakalan bisa tidur nih kalau saya nggak ke sana dulu. Tapi pas saya ke sana, Ustaz, orang-orang di panggung pada kenal saya. Wah, ini mah jagonya lagu Rhoma Irama katanya. Kata saya, Bang, saya izin mau karaoke satu lagu aja gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah, biasa bisa tidur. Saya lagu Perbedaan waktu itu, lagu judulnya Perbedaan. Nah, terus udah nyanyiin saya pulang, ya bisa tidur di pondok itu di pesantren itu, di pondok pesantren. Sampai sebegitunya. Panas. Juga anak kadang-kadang ngebawain lagu Mansur S tuh. Ayah Mansur S. Iya. Kursi pelaminan biru di malam pengantin. Janur kuning menghias di ruang tamu. Terus tapi bencana tuh itu lagu juga benar-benar. Betul. Kadang kalau kita lagu Rhoma kita bawain Ayah Oma sedikit sentil. Betul. Itu kalau lagu di tempat aneh kita ceramah di Walimatul Urus. Iya. Itu kan betul. Iya kadang-kadang begini Kiai, ada di apa seorang dai ketika diminta untuk dakwah di Walimatul Urus pernikahan, lagunya mandul. Nah, itu yang nggak nyambung, kasihan sama pengantin. Kasihan. Iya. Kan kalau biasanya dihindari lagu itu, lagu mandul, lagu kematian. Kalau bisa jangan-jangan lah kalau di acara pernikahan. Kiai, ini kan udah hampir 1 jam lebih kita berbincang-bincang. Kiai pengen denger dong lagu yang dijagoin sama Kiai, yang mungkin apakah itu pengalaman pribadi sehingga bisa connect dengan lagu Ayah Rhoma atau Kiai biar sahabat Uspat tahu. Kiai, lagu apa nih Kiai? Allah, maaf Saya bisa bertemu dengan beliau, wasilahnya itu ada yang mengirim video saya lagi ceramah, ada lagunya gitu kan, lagu beliau gitu kan dikirim ke asistennya Pak Haji.
Kemudian saya diundang sama beliau acara waktu itu buka bersama itu. Dan lagunya itu lagu Bersatulah. Itu yang sering saya bawakan ketika kita di panggung gitu kan. Saya paling sering itu menyanyikan lagu. Kita kan itu ada apa, pesan moralnya, kita memang harus bersatu. Sebagai umat Islam, kita jangan terpecah belah, kita harus bersatu sesuai dengan tuntunan ayat Al-Qur'an, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, itu seperti itu. Gimana Kiai? Ya jadi penasaran nih ya Allah. Sebaik mau baik serah Kiai dah. Ya buat sahabat Uspat. Oke, siap. Lagu Bersatulah ya. Wahai ketahuilah, sesungguhnya Muslim bersaudara. Wahai berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Hayo bersatu padu, hayo dan seirama, hayo seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Hayo, Hayo, bersatu padu, hayo, dan seirama, hayo, rapatkan barisan agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Itu yang paling menyentuh lagi itu di tengahnya. Mengenai bahwa kita harus benar-benar bersatu itu, dan janganlah kita bercerai-berai, jangan kita berpecah belah sebagai umat Islam. Janganlah kalian suka berpecah belah, laksana buih di atas lautan, selalu diombang-ambingkan. Nah, seperti itu Ustaz. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Inilah sosok yang sangat ramah, Kiai Mansur Syarifuddin. Masya Allah, suatu kehormatan berada di channel Uspat Official. Mudah-mudahan Kiai selalu senantiasa dalam lindungan Allah. Amin, ya Allah. Sehat walafiat, panjang umur, Amin. berkah rezekinya, Amin, ya Allah. dan pondok pesantrennya segera cepat rampung. Amin, amin, amin. Dan semakin banyak donatur hamba Allah Amin, amin. yang dipilih sama Allah untuk bisa ikut partisipasi demi selesainya pondok pesantren Nurul Quran. Bagian Jadi, santri-santrinya pada soleh, soleha, ya, kemudian menjadi anak-anak yang sukses, amin, amin. menjadi hamba Allah terbaik, anak-anak santri kita itu menjadi umat Rasul terbaik dan menjadi kebanggaan buat orang tuanya, bermanfaat di masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, sahabat Uspat, sahabat Muslim dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah lama hampir 1 jam lebih kita berbincang-bincang tentang masalah dakwah, kehidupan dan sebagainya. Dan terlebih lagi hari ini kita spesial berbincang tentang masalah kehidupan, lagu, dan kepribadian Ayah Rhoma Irama. Mudah-mudahan perbincangan kita berdua nih mendapat keberkahan, dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat semua yang ada di dunia ini. Sahabat Muslim, demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang hari ini kita kaji, kita kulas, bincang-bincang saya dengan Kiai Haji Mansur, bina Pondok Pesantren Nurul Quran. Mudah-mudahan menjadi berkah dan bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu, saya Fatullah Uspat, Saya Mansur Syarifuddin. mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.